apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mohon untuk diperhatikan di bawah meja, di bawah kursi ada sampah. Kalau ada sampah mohon diambil, dibuang dulu. Sudah bersih semuanya? Jadi berikutnya yang belum dipakai, dasi yang belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Ya? Sudah siap belajar? Baik anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada.
dahulu sikat gigi terlebih dahulu. Kemudian apa lagi? Dekat sama Tuhan setelah sarapan. Setelah sarapan gosok gigi, ya kan? Sikat rambut. Siap-siap yang perempuan. Apa yang perempuan? Pakai skincare terlebih dahulu, misalnya pakai sunscreen atau pakai hand body, ya kan? Kalau yang laki tidak perlu, ya kan? Kemudian selain itu apa lagi? Memakai sepatu. Setelah ayo pakai sepatu terlebih dahulu atau ambil tas terlebih dahulu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa mampu menerapkan berpikir komputasional, menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung komposisi, mengenal pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, jadi anak-anak, jadi pada hari ini kita itu akan belajar mengenai berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan harus menggunakan komputer atau program. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu secara berurutan, secara tertata, ya secara sistematis itu adalah kegiatan berpikir komputasional. Bagaimana kita mengelola mengelola kegiatan secara tertata berurutan. Nah, itu ya. Baik. Sebelumnya pernah mendengar apa itu berpikir komputasional? Berpikir menyelesaikan masalah secara secara efisien. Ada empat metode cara berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi ada empat pilar berpikir komputasional yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Proses pembagian masalah yang Proses membagi masalah yang besar menjadi kecil. Nah, contoh di sini dekomposisi dalam membuat nasi goreng. Pernah buat nasi goreng? Pernah. Kalian lakukan. Terlebih dahulu adalah menyiapkan bahan, bukan langsung menggoreng nasi, tidak kan? Siapkan bahan
Bahan utamanya yaitu Nasi. terus Bumbu. terus wah, itu adalah bagian yang cabai, Kecap. garam, bumbu-bumbunya, sayurnya. Jadi itu adalah bagian yang utama. Nah, jadi utamanya dulu. Nah, itu yang kita harus mengerti. Selanjutnya algoritma. Apa itu algoritma? Nah, jadi algoritma ini adalah urutan dalam membuat nasi goreng. Nah, seperti itu. Dari mulai memanaskan minyak, kan? Ataupun menyiapkan bahan terlebih dahulu. Nah, pernah melihat bungkusan Indo?
lalu aduk pula hingga halus. Setelah itu tambahkan es batu ke dalam gelas dan air yang sudah tercampur dengan semua bahan halus yang itulah hasil dari presentasi kami. Sekian dari saya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik. Habis itu dengan kelompok 5. Silakan kelompok 5 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menu jajanan yang yaitu Milo, dekomposisi, menyiapkan bahan, air, bubuk, dan lain-lain. Memanaskan air, memasukkan bubuk dalam gelas, menuangkan air yang telah dipanaskan, aduk merata dan siap disajikan. 2. Pengenalan pola, panaskan air, buang bubuk ke gelas, tuangkan air yang sudah dipanaskan, aduk hingga merata. Abstraksi, air panas, bubuk, gelas atau cangkir. 4. Algoritma. 1. Panaskan air. 2. Masukkan bubuk Milo ke dalam gelas. 3. Tuangkan air yang sudah dipanaskan. 4. Kali aduk hingga merata. 5. Milo siap disajikan. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami jajanan yang dipilih dekomposisi. 1. Air. 2. Masukkan 3. Taruh bumbu. 4. Aduk hingga sajikan. 2. Pengenalan bola. Dinginkan air panas, masukkan mie dan sajikan. 3. Abstraksi, air panas dan mie. 4. Algoritma. 1. Air dalam 300 air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. 2. Sementara mie direbus, campurkan bumbu dan cabai bubuk dalam mangkuk. 3. Tuangkan mie rebus dan tuang ke dalam mangkuk. Didihkan hingga merata. 4. Mie lezat siap disajikan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok 7. Silakan kelompok 7 ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Iya.
siapkan bumbu hingga mendidih dan aduk hingga merata. Dan siapkan gelas, lalu tuangkan mie ke dalam gelas dan mie pun siap dihidangkan. Bersamaan angka pembuatan menu jajanan ini dengan makanan atau minuman lain. Bersamaan adalah mendidihkan air panas bersama-sama terbuat dari versi singkat pembuatan mie tersebut. Mie, bumbu, air mendidih dan itu siap dihidangkan. Algoritma dalam bentuk poin bernomor. Masukkan di gelas gor ke dalam gelas. Tuangkan air 2 gelas lalu masukkan ke dalam air. Lalu dibiarkan untuk memasak air hingga mendidih. Jika sudah mendidih dan sudah bisa, masukkan air mendidih ke dalam gelas dan mie gelasnya dan mie-nya pun siap dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tangan untuk kelompok temannya. Baik, sekarang silakan kamu duduk kembali ke tempat semula. Silakan. Alhamdulillah, hasil diskusinya dan presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Semuanya mantap-mantap, sudah berani tampil, itu sangat luar biasa dan mau berkomunikasi dengan Ibu Kantin tadi itu sangat mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa manfaat dari berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Ya. Dapat membuat seseorang menjadi lebih dapat membuat seseorang lebih terlatih. Tepuk tangan untuk guru. Kemudian ada berapa pilar dalam berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Coba. Ada 4. Ada 4. Pertama ada dekomposisi. Posisi, Kedua ada pengenalan pola. pola, Dan ketiga ada abstraksi. 4, Dan terakhir ada algoritma. algoritma. Jadi ada 4 cara berpikir komputasional. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sekarang Ibu akan membagikan soal untuk kalian. Silakan kamu kerjakan. Jadi Ibu ambil evaluasi untuk kalian. Kalian kerjakan ada 5 soal. Silakan kamu kerjakan di kertas lembar. Oke? Silakan.